Pada dasarnya memiliki anak perempuan atau laki-laki sama saja. Semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kamu yang melahirkan anak perempuan, jangan bersedih. Jangan menganggap bahwa perempuan itu lemah. Sebaliknya, anak perempuan justru menjadi anugerah terindah dan bisa menjadi penolong orang tuanya, sebagaimana dijelaskan dalam suatu hadis sahih. Barang siapa dipuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya, lalu dia berbuat baik pada mereka, kelak mereka akan menjadi penghalang dari api neraka. Hadits Al-Bukhari dan Muslim. Berikut 10 cara Rasulullah mendidik anak perempuan. Yang pertama, mengajarkan ilmu tauhid, konsep ketuhanan. Dasar dari agama Islam adalah ilmu tauhid, yakni konsep tentang ketuhanan. Maka dari itu, hal pertama yang wajib orang tua ajarkan kepada anak perempuannya yakni bahwa Allah itu Tuhan yang menciptakan manusia dan Allah itu Maha Esa. Ajarkan anak mengucapkan la ilaha illallah. Caranya dengan mengulang-ulang bacaan syahadat tersebut setiap hari hingga anak mulai familiar membacanya. Lama-kelamaan anak pasti akan ikut mengucapkannya. Setelah itu, Anda bisa menambahkan kosakata baru yakni Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Yang kedua, mengajarkan doa-doa harian. Setelah menanamkan ilmu ketauhidan, anak juga perlu diajarkan doa-doa harian. Misalnya doa sebelum dan sesudah makan, doa mau tidur, doa keluar rumah, dan sebagainya. Ajarkan pula kalimat bismillah kepada anak saat hendak melakukan sesuatu. Kemudian ketika urusan itu selesai, berikan contoh untuk mengucapkan alhamdulillah. Tak lupa ajarkan anak untuk mengucapkan insya Allah ketika hendak menjalin janji. Dengan demikian, anak akan terbiasa dan mempraktekkannya hingga dewasa. Ketiga, mengajarkan ilmu agama, sholat, puasa, dan mengaji. Jangan menunggu dewasa untuk belajar ilmu agama. Sebaiknya kita mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak semenjak dini, bahkan saat usianya masih balita. Orang tua harus menanamkan nilai-nilai agama. Maka dari itu ajarilah anak untuk sholat, berpuasa, dan mengaji sejak kecil. Dengan demikian anak akan terbiasa dengan sendirinya. 4. Mengajarkan berperilaku sopan dan berbakti pada orang tua. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada anak-anaknya tentang tata cara berperilaku baik kepada kedua orang tua. Sebab hal itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak bersikap kepada bapak ibunya haruslah sopan. Tutur kata lembut menunjukkan wajah ceria dan patuh pada keduanya. 5. Mengajarkan akhlak mulia. Rasulullah SAW merupakan manusia yang memiliki akhlak paling terpuji dan tentunya menjadi tuntunan atau contoh bagi umat Islam. Rasul juga kerap kali mengajarkan kepada anak-anaknya tentang cara berperilaku baik kepada sesama manusia. Biasanya hal ini diajarkan oleh Rasul lewat kisah-kisah Nabi dan penyampaian ayat-ayat Al-Quran. 6. Mengajarkan cara pergaulan dan adab-adab yang baik. Seorang anak perempuan juga harus diberikan bekal pendidikan tentang tata cara bergaul semenjak kecil. Baiknya orang tua menjelaskan batasan-batasan
bergaul dengan lelaki. Tak lupa berikan contoh kepada anak untuk beradab dengan baik dan sesuai syariat dalam agama. Mulai dari adab berpakaian, adab makan, dan adab berbicara kepada orang lain, dan adab tidur dan sebagainya. Dengan demikian, ajaran-ajaran tersebut akan tertanam di pikiran anak hingga kelak ia dewasa. Yang ketujuh, mengajarkan tata cara berpakaian yang islami atau menutup aurat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya yang perempuan, termasuk anak-anak, untuk berpakaian secara islami, yakni menutup aurat. 8. Mengajarkan pekerjaan rumah tangga. Sejatinya kodrat setiap perempuan saat dewasa adalah menjadi seorang istri, dan istri yang baik adalah mereka yang mampu menjalankan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, merawat anak, membersihkan rumah dan sejenisnya. Maka dari itu, semenjak masih kecil, anak harus dibiasakan dengan pekerjaan rumah sedikit demi sedikit, seperti mulai mengajarinya menyapu lantai. Dengan demikian, saat ia telah dipinang oleh laki-laki, ia siap menjalaninya. 9. Memberikan pendidikan umum dan pemahaman tentang fikih wanita. Orang tua wajib mengayomi anak perempuannya. Mengayomi dapat diartikan memberikan pendidikan yang layak, baik itu pendidikan agama ataupun umum, seperti ilmu bahasa, matematika, sains, atau sosial. Walaupun pada akhirnya seorang perempuan bekerja di dapur atau menjadi ibu rumah tangga, tapi perempuan juga berhak memperoleh pendidikan yang baik, sebab perempuan adalah tiangnya negara. Apabila perempuan tersebut bagus dalam pendidikannya, dalam ilmu agama dan ilmu umum, maka ia juga bisa membentuk organisasi rabbani yang cerdas. Anda juga tidak perlu ragu untuk memberikan pendidikan tentang permasalahan kewanitaan kepada buah hati sejak ia berusia 8 tahun. Hal ini sangat penting tujuannya agar anak memperoleh informasi yang salah dari pihak lain. Orang tua boleh mengajarkan tentang masalah haid, pernikahan, atau lainnya. Bersikaplah terbuka kepada anak, namun tetap juga tidak melebihi batas usianya. Yang terakhir, bersikap lemah lembut kepada anak perempuan. Rasulullah juga memberikan contoh kepada kita untuk bersikap lemah lembut kepada anak-anak perempuan. Tidak apa-apa membiarkan anak bermain boneka atau mainan lainnya di dalam rumah. Selama ia tidak menyalahi syariat agama, beliau juga sering menggendong anak perempuannya, mengusap kepalanya, dan memanggilnya dengan lembut, dan mendoakan mereka. Janganlah berbuat kasar kepada anak perempuan, terlebih lagi memukulnya. Perbuatan tersebut hanya akan membuat anak semakin membangkang. Jika memang anak melakukan kesalahan, sebaiknya berikan nasihat secara baik-baik. Demikianlah beberapa cara Rasulullah mengajarkan kepada anak perempuan. Semoga kita bisa mengaplikasikan 10 cara Rasulullah mendidik anaknya dan berhasil mendidik mereka menjadi generasi